besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, damai di hati. Terpujilah Tuhan yang terus menyatakan karyanya di tengah-tengah dunia ini dengan memanggil pulang yang terkasih Bapak Jemi Maramis di tengah-tengah kehidupan keluarga besar Maramis Loyal. Dan saat ini kita akan mendengarkan puji-pujian penghiburan yang pertama dari keluarga Maramis Tatelu Kelabat.
pasti yang terbaik. Untuk Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Puji Tuhan, Shalom, damai di hati. Kami berdiri di sini mengatasnamakan keluarga Maramis Noya, menyampaikan selamat datang pertama kepada Ketua Jemaat Gemim Yerusalem Manemonembo Atas, yang saya sebut dengan kasih Ibu Pendeta Frida Aindoka MTH, juga kepada seluruh pelayan khusus yang ada di kolom 1. Juga kami menyampaikan selamat datang kepada pemerintah, dalam hal ini Bapak Lurah, Bapak Markus Pinaulan SPD, juga jajarannya. Kami keluarga menyampaikan selamat datang, bahkan seluruh pelayan duka yang ada, baik yang ada di Manemonembo Atas maupun di luar dari Manemonembo Atas. Kami keluarga menyampaikan selamat datang, dan dengan kehadiran saudara-saudara yang ada menjadi satu penghiburan bagi kami keluarga yang berduka. Sekali lagi, semua yang ada kami sampaikan selamat datang dan selamat mengikuti acara selanjutnya. Terima kasih. Mendengarkan pembacaan riwayat hidup dari Bapak Jemi Maramis yang akan dibacakan oleh anak yang tertua, Intra Ivon Maramis SE. Kalau damai di hati, terpujilah nama Tuhan. Daftar riwayat hidup singkat almarhum Bapak Jemi Sadrak Maramis. Ayah almarhum Markus Maramis, Ibu Susana Kumakau. Menikah pada tanggal 7 Mei 1962 dan dikaruniai 6 orang anak. Yang pertama Mariana Maramis almarhumah, yang kedua Since Maramis, menikah dengan Jemi Kaunang, membentuk keluarga Kaunang Maramis. Yang ketiga almarhum Jemi Maramis. Yang keempat Alce Maramis, menikah dengan Tony Sumampo, membentuk keluarga Sumampo Maramis. Yang kelima Lucia Maramis, menikah dengan Arnolus Wane, membentuk keluarga Wane Maramis. Yang keenam Jeffrey Maramis, menikah dengan Fana Sumual dan membentuk keluarga Maramis Sumual. Almarhum menikah dengan Christina Noya dan membentuk keluarga Maramis Noya dan dikaruniai 3 orang anak, yaitu anak yang pertama Intra Ivone Maramis SE, menikah dengan Fandi Lomban SPD dan dikaruniai 3 orang anak, Karsten Lomban, Kalista Lomban, dan Kaindra Lomban. Yang kedua Glenn Maramis. Yang ketiga Feby Cantika Maramis. Riwayat pendidikan: SD GPP Klabat, SMP Kumursot, dan SMA Negeri Air Madidi.
Riwayat organisasi, pernah menjadi koordinator pria Kombapa Kolom 10 Jemaat Gemim Yerusalem Manembo-Nembo Atas. Pernah menjadi sekretaris pria Kombapa Kolom 10 sampai sekarang di Jemaat Gemim Yerusalem Manembo-Nembo Atas. Riwayat penyakit, pada bulan Desember, tepatnya tanggal 3, almarhum masuk di IGD Rumah Sakit Manembo-Nembo Bitung dan harus dirawat. Pada tanggal 5 Desember sudah dibolehkan pulang oleh dokter karena fisik sudah membaik. Setelah dirawat jalan, beberapa hari kemudian almarhum merasa sakit di bagian dada dan harus dirawat lagi pada tanggal 20 Desember 2023. Karena kondisi tidak memungkinkan, almarhum dirujuk di Prof. Kando, Manado pada tanggal 30 Desember 2023. Almarhum sudah dibolehkan pulang kembali ke rumah. Hari demi hari terlewati dan pada tanggal 7 Februari almarhum kembali merasa sakit di bagian dada dan harus dirawat kembali di Rumah Sakit Manembo-Nembo Bitung. Setelah 2 hari mendapat perawatan medis, pada tanggal 9 Februari 2025, tepatnya pukul 6.15 pagi, almarhum menghembuskan nafasnya yang terakhir dengan tubuh usia 56 tahun, 7 bulan, dan 11 hari. Dengan meninggalkan 1 orang istri, 3 orang anak, dan 3 orang cucu. Selamat jalan anak, suami, papa, opa, kakak, adik kami yang tersayang. Tuhan yang memberi, Tuhan pula yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Terima kasih. Yang tertua, Ibu Intra Ivone Maramis SE. Selanjutnya kita ikuti bersama sambutan-sambutan penghiburan. Yang pertama dari Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Yerusalem Manembo-Nembo Atas yang akan disampaikan oleh Sekretaris Badan Pekerja Penatua Bapak Andri Salmon. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat keluarga yang berduka saat ini, keluarga Maramis Noya, di mana kita tahu bersama meninggalnya Bapak Jemi Maramis. Yang kami hormati Bu Pendeta Frida Maindoka Poluan MTH selaku Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Yerusalem Manembo-Nembo Atas yang sebentar akan menjadi kadim dalam ibadah saat ini. Yang kami hormati para pendeta dan juga rekan-rekan pelayan khusus baik yang ada Jemaat Yerusalem, Jemaat Citra Anugerah, yang kita tahu juga di kompleks ini ada Jemaat Alpha Omega, Jemaat Ebenezer. Yang kami hormati Lurah Manembo-Nembo Atas, Bapak Markus Sinaulan SPD. Yang kami hormati rukun-rukun yang ada, keluarga-keluarga yang dari kampung. Saya lihat tadi yang membawakan puji-pujian banyak yang dari kampung. Berarti Bapak Jemi ini di perumahan ini dan juga para pekabung yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Dan tentu kita saat ini bersyukur kepada kita manusia bahwa diajarkan
orang harus bersyukur dengan cuaca apapun. Baik dia panas, hujan, kita harus bersyukur. Dan kita bersyukur juga ketika Tuhan masih memperkenankan kita semua, menggerakkan hati kita semua. Karena kehadiran orang saat ini bukan karena diundang oleh keluarga, tetapi kita semua hadir karena diundang oleh Tuhan. Bagaimana ini terpanggil? Karena iman, percaya kita kepada Tuhan. Dan juga terpanggil kita semua dengan hubungan yang baik dalam pelayanan, dalam aktivitas kerja bersama dengan Bapak Jamie Maramis. Para pekabung yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ketika Papa Opa sakit, selalu berdoa bermohon kepada Tuhan untuk supaya ada kesembuhan untuk orang tua mereka. Karena Bapak Jamie Maramis adalah tulang punggung, menginginkan supaya Bapak Jamie bisa sembuh. Karena dalam kapasitas juga Bapak Jamie pernah menjabat koordinator dan juga sekretaris Pria Kombapa Kolom 10. Tentu dalam pelayanan di gereja di Kolom sangat luar biasa, hubungan yang baik dengan Komisi Pria Kombapa dan juga Pria Kombapa di Kolom dan jemaat. Nah, tentu harapan-harapan ini yang kami semua inginkan untuk kesembuhan. Tetapi apa? Kehidupan inilah hidup yang sebenarnya kita harus syukuri bersama bahwa memang masih Tuhan yang lebih sayang untuk Bapak Jamie. Walaupun istri, anak-anak, cucu sayang ketika Bapak Jamie ada, tetapi ketika Bapak Jamie sudah tidak ada, jadilah kenangan-kenangan yang terindah. Semasa Bapak Jamie hidup, apa yang dilakukan dalam kehidupan keluarga? Ketika dia masih hidup, dia melakukan hal-hal yang baik bagi kehidupan istri, anak-anak dan cucu, dan juga tetangga, kerabat, jemaat dan masyarakat yang ada. Itulah kenangan-kenangan yang terindah yang harus orang tanamkan, yang tidak terlupakan dalam kehidupan keluarga. Karena bicara kematian mungkin orang semua keluarga sudah mengalami kematian dalam kehidupan keluarga. Nah, siklus dalam kehidupan manusia itu bayi, anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, lansia. Kalau Bapak Jamie masuk kategori dewasa, masuk kategori dewasa, hampir sampai lansia. Tetapi harus bersyukur ketika Tuhan menghadirkan Bapak Jamie dalam kehidupan keluarga sampai saat ini. Dan tentu ada harapan ketika walaupun Bapak Jamie sudah ada, istri, anak-anak, cucu, saudara, bersaudara yang ada, tetap harus bersyukur. Karena kematian itu akan alami semuanya. Hanya waktu saja yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan orang. Waktu tertentu dan dengan cara apa Tuhan berikan dalam kehidupan orang tentang kematian. Karena orang manusia selama hidup, orang atur sementu kematian. Ada lurah, pemerintah yang ada. Sekarang pemerintah berbicara kematian, sudah dia bilang mau dia lahan pekuburan. So siap-siap di rukun, di kolom, di jemaat, so bicarakan tuh dana duka. Jadi ya memang orang so pikirkan tentang kematian ke depan. Baik dari pemerintah maupun dari jemaat, masyarakat sudah memikirkan itu. Hanya Tuhan yang tahu umur orang selama hidup. Yang pasti ketika masih hidup, bagaimana orang melakukan hal yang baik, bagaimana selama hidup orang melakukan buah-buah yang baik dalam kehidupan keluarga, buah-buah yang bermanfaat dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan masyarakat dan juga dalam pelayanan. Itu intinya selama orang hidup. Selama ini orang baku-baku baik, baku-baku sayang, jangan baku lain, saling menghormati, menghargai. Itulah bagian dari kehidupan yang sebenarnya. Apa artinya ketika orang hidup? Dari tetangga orang nak ceritakan. Mau keluar saja di rumah, mesti lihat tetangga. Aduh, masih ada tante sana, tak belum keluar. Siksa sekali hidup begitu.
Maramis selama hidup pasti dia sudah meninggalkan yang terbaik untuk istri, anak-anak dan cucu. Pasti anak dan cucu harus meneruskan yang terbaik. Apa yang sudah ditinggalkan oleh orang tua Bapak Jemi, teruskan itu, perlihatkan itu, supaya keluarga besar Maramis Noya, supaya masyarakat jemaat melihat bahwa inilah penerus-penerus Bapak Jemi Maramis. Untuk itu, bagi keluarga yang berduka, tetap kuat iman, percaya, jangan kendor, jangan meraju istilah, jangan putus asa. Tetaplah semangat ketika walaupun tidak ada orang tua Bapak Jemi, tetapi tetap semangat. Jalin hubungan yang baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan juga dalam pelayanan. Untuk itu, ada harapan pekerja Masjid Jemaat Yerusalem Manembo Atas menyampaikan turut berduka cita bagi kehidupan keluarga Maramis Noya dan tentu keluarga besar yang ada, baik yang ada di Bitung maupun di Kelabat maupun di luar kota Bitung. Kiranya Tuhan akan selalu memberkati kehidupan keluarga, istri, anak-anak, cucu, dan saudara-saudara yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, damai di hati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang disampaikan oleh Sekretaris Badan Pekerja Penatua Bapak Andri Salmon. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang kedua, yaitu dari pemerintah yang akan disampaikan oleh Lurah Manembo Atas yang terhormat Bapak Markus Sinaulan SPD. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami selaku pemerintah yang ada di Kelurahan Manembo Atas. Salam sejahtera buat kita semua, shalom, damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Dominus Nobiscum. Yang terhormat keluarga besar yang berduka cita, keluarga Maramis Noya, istri, anak-anak, cucu, kakak beradik, saudara bersaudara yang sejak hari Minggu diizinkan oleh Tuhan menyatakan otoritasnya untuk mengambil kehidupan dari anak, dari suami, papa, opa, saudara yang dikasihi Bapak almarhum Jemi Maramis dengan tutup usia 56 tahun 7 bulan 11 hari. Yang kami hormati Ketua Badan Pekerja Jemaat Gemim di Yerusalem Manembo Atas yang nantinya akan melayani ibadah kita di bangsal duka cita ini dengan kasih Ibu Pendeta Nyonya Frida Maindoka Peluan Magister Teologi, yang kami hormati juga pendeta-pendeta jemaat yang ada di Gemim Yerusalem, Bapak Ibu pelayan khusus pihak diaken dan penatua secara khusus yang ada di kolom 10, yang kami hormati juga Bapak Ibu tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh perempuan, pimpinan partai politik yang juga berkenan ada di bangsal duka cita ini, yang kami hormati pimpinan dan staf Rumah Sakit Umum Manembo, karena salah satu anggota keluarga ya adalah bagian tugas pekerjaan di Rumah Sakit Manembo. Yang kami hormati Bapak yang sudah membawakan sambutan mewakili Badan Pekerja Jemaat Gemim Yerusalem, dan teman-teman perangkat
yang ada di Kelurahan Menembu Atas, secara khusus di lingkungan 5 ini. Sebagai informasi bahwa almarhum tercatat sebagai penduduk yang ada di lingkungan 6 ya, RT 4. Tetapi sekarang berdomisili di lingkup tas dalam tugas kerja dan tanggung jawab kita. Tetapi secara khusus ketika kita boleh memberi diri, mengambil bagian sebagai makhluk sosial, sebagai warga jemaat, tetapi juga sebagai warga masyarakat ketika diperhadapkan dengan situasi Andre Salmon tadi. Kehidupan setiap manusia adalah otoritas dari sang pemilik kehidupan. Kita semua diberi waktu dan kesempatan untuk yang baik, yang ditunjukkan baik untuk keluarga, tetapi juga untuk warga jemaat, bahkan warga masyarakat. Karena kalau tidak seperti itu, maka mungkin ya, orang tidak akan ada di tempat ini. Tetapi inilah dalam status sosial kita, kita sebagai anggota satu organisasi, inilah bentuk pelayanan kita. Bukti nyata yang kita tunjukkan buat sesama kita umat. Karena itu sekali lagi kita percaya bahwa selama hidup almarhum sudah meninggalkan yang baik dan benar buat istri, anak-anak, cucu, saudara, orang tua, dan kita oleh Tuhan sang pemilik kehidupan. Karena tentunya yang menentukan kita ada di surga yang kekal atau ada di neraka, maka proses kehidupan yang orang jalani yang akan menentukan kita untuk menerima itu. Lagi yang baik itu yang dilanjutkan sebagai kenangan yang terindah buat orang yang pernah hadir ada bersama dengan keluarga. Nah, izinkan di kesempatan ini kami menyampaikan pergantian pimpinan yang ada di Kota Bitung. Jadi wali kota yang lama pun tanpa orang yang dicintai, disayangi, harus orang lanjutkan itu kehidupan. Keluarga tetap jaga kebersamaan, ya, sepeninggal dari almarhum Bapak Jemi Maranis. Mungkin itu dari kami, dan atas nama pemerintah Kota Bitung, Wali Kota Bapak Insinyur Maurits Mantili Magister Manajemen, Wakil Wali Kota Bapak Hengki Honandar Sarjana Ekonomi, seluruh pejabat perangkat daerah, dan kami pemerintah Kelurahan Menembu Atas bersama dengan seluruh kepala lingkungan ketua RT menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga Tuhan yang sumber pengharapan penghiburan akan bersama-sama dengan keluarga untuk melewati duka cita ini dan menyertai kehidupan keluarga dari sekarang dan seterusnya. Dan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan jika ada salah-salah kata. Sebagai informasi bahwa untuk pengurusan semua setelah ini kami harus pamit karena saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika di saat ini kita terundang oleh Sang Pemilik Kehidupan untuk menyaksikan kemahakuasaannya yang dinyatakan di tengah-tengah kehidupan keluarga besar Maramis Noya, di mana Tuhan memanggil pulang apa yang menjadi milik kepunyaannya. Suami, papa, opa, anak, saudara yang terkasih, Bapak Jemi Sadrak Maramis, tutup usia 56 tahun, 7 bulan, 12 hari. Ayub pasal 1 ayat 21b berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan.
Dan saat ini kita akan mengikuti ibadah pemakaman yang akan dilayani oleh Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemini Yerusalem Manembo Atas yang terkasih Pendeta Ibu Frida Poluan MDH Nyonya Maindoka Maramis. Sekarang kita terhimpun di sini untuk melepas jenazah kekasih kita ini untuk dimakamkan. Kecuali keluarga, saya persilakan jemaat untuk berdiri. Kita mulaikan ibadah ini dengan melakukan 2 sahabat lama 25 nantilah. Saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Salam kasih Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati, bagi kaum keluarga yang berduka cita dan bagi jemaat sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Nats pembimbing dalam 2 Timotius 4 ayat 7-8 berkata, Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bukit yang jauh tanpa kayu salib, lambang untuk lestari. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia.
Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Semoga Tuhan Allahmu memberitahukan kepada kami jalan yang harus kami tempuh dan apa yang harus kami lakukan. Amin. Kau rasa gelisah di hati bila terang kamu tak menentu hidup. Jika masih ada penyokong kakiku, dia tak pernah jauh dariku. Berseru memanggil namanya, berdoa dia bersama mengabdi dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Marilah kita, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita membaca Alkitab. Saya memilihnya dari kitab Kudus Perjanjian Lama, Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 11. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai ayat 11. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai ayat 11 oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberikan tema untuk segala sesuatu ada waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya.
Bahkan ia memberikan kegagalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Demikianlah pembacaan Alkitab yang dikatakan berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Sebelum khotbah, seluruh pelayan khusus Jemaat Yerusalem akan menyampaikan puji-pujian. Air mataku jadi permata, Kau ubah kabut hitamku menjadi sutra. Kau berikan kesukaran, Kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata jadi betapa beda jalanmu dari jalanku, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Yang diberkati oleh Tuhan, keluarga besar Maramis Noya yang tengah dan sedang berduka cita, marilah bersama kita akan menghayati dan merenungkan bagian Alkitab yang sudah kita baca melalui pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai ayat 11 yang diberikan tema batas umur manusia ditentukan oleh Allah. Sedangkan tema yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia ialah untuk segala sesuatu ada waktunya. Batas umur Bapak Jemi Sadrak Maramis berada pada usia 56 tahun, 7 bulan, 11 hari seperti yang disampaikan dalam pembacaan riwayat hidup oleh anak tertua Ibu Yvonne Lomban Maramis, sarjana ekonomi. Di usia 56 tahun, 7 bulan, 11 hari, kita tentu meyakini Bapak Jemi Maramis telah berkarya, telah bekerja, telah berupaya dengan segala talenta, karunia, dan profesi yang telah dikaruniakan Tuhan dikerjakan. Bahkan di usia 56 tahun, 7 bulan, 11 hari, waktu Tuhan memberi dia untuk pekerjaan pelayanan sebagai koordinator pria pembapa Jemaat Yerusalem Kolom 10 di periode yang silam, dan sekarang tengah dan sedang mengerjakan tanggung jawab sebagai sekretaris pria pembapa Jemaat Yerusalem Kolom 10. Dan barangkali tak seorang pun yang mengetahui, termasuk istri Bu Kristina Noya, anak-anak Ibu Yvonne dan keluarga Glenn dan Feby Cantika, bahwa Minggu 9 Februari 2025 suami Papa Opa, Bapak Jemi Sadrak Maramis harus meninggalkan segenap keluarga, tapi juga jamaat dan masyarakat.
Dalam sambutan-sambutan yang sudah disampaikan baik oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat melalui Sekretaris Badan Pekerja Majelis Jemaat Penatua Bapak Andri Salmon, dan yang disampaikan dalam sambutan pemerintah Kepala Kelurahan Manembo Nembo Atas Bapak Markus Sinaulan SPD telah mengungkapkan bagaimana otoritas Allah telah dinyatakan dengan mengambil kehidupan sang suami, ayah, opa, saudara kekasih kita, Bapak Jemi Sadrak Maramis pada batas usia 56 tahun 7 bulan 11 hari. Dan orang beriman meyakini itu, bahwa segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. Waktunya mati bagi Bapak Jemi Maramis, dan sepanjang dia hidup sampai pada batas usia 56 tahun 7 bulan 11 hari, dia telah mengerjakan setiap tanggung jawab. Pun apa yang disampaikan oleh Bapak Lurah, siapapun pasti ada kesalahan, ada pelanggaran. Yang harus dilanjutkan adalah yang baik yang sudah dilakukan oleh Bapak Jemi. Kalau kemudian dalam hidupnya didapati ada pelanggaran, ada kesalahan, ada dosa yang sudah dilakukan yang menyakiti sesama atau keluarga, maka tentu semuanya itu kita sadari bahwa inilah keterbatasan manusia yang kadang kala menyimpang dari segala perintah dan kehendak Tuhan. Bagian Alkitab yang sudah kita baca merupakan suatu nasihat yang disampaikan oleh sang pengkhotbah. Sang pengkhotbah di sini adalah anak seorang raja di Israel. Pasal 1 di situ dijelaskan, inilah perkataan pengkhotbah anak Daud raja di Israel, di Yerusalem. Dialah Salomo yang meminta hikmat dari Tuhan, agar dengan hikmat yang Tuhan berikan kepadanya, dia akan kemudian mengerjakan tanggung jawabnya dengan takut akan Tuhan. Dan dia telah melihat apa yang telah terjadi di kolong langit ini, bahwa ternyata segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk lahir dan ada waktu untuk mati. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut apa yang ditanam. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk memeluk, dan ada waktu untuk tidak memeluk. Itu fakta yang didapati dalam kehidupan manusia di kolong langit ini. Sehingga sang pengkhotbah hendak mengungkapkan bagaimana manusia yang batas hidupnya ditentukan oleh Tuhan, yang tak seorang pun tahu kapan waktunya ia mati. Sehingga ketika dia hidup, hendaklah dia hidup di dalam kasih karunia Tuhan dan mengerjakan segala apa yang Tuhan kehendaki. Itu juga tentu meyakini bahwa sepanjang hidup Bapak Jemi Sadrak Maramis selama 56 tahun 7 bulan 11 hari, tentu dia telah mengerjakan pelayanan kepada masyarakat sebagai pegawai atau perawat di Rumah Sakit Manembo Nembo Atas. Dia telah membuktikan bahwa dia boleh sukses dan berhasil berkat juga tanggung jawab seorang ayah yang bukan saja membesarkan dia, menyekolahkan dia, tetapi yang diperkenankan oleh Tuhan untuk hadir di tengah-tengah masyarakat saat mengerjakan pekerjaan sebagai tenaga medis. Yang penting di sini selagi kita hidup, maka kerjakanlah apa yang Tuhan kehendaki, karena akan ada waktunya kita akan meninggalkan dunia ini. Ketika kita akan meninggalkan dunia ini, suatu hal yang membuat kita dan keluarga kita telah mengerjakan segala apa yang Tuhan kehendaki. Dan di ayat terakhir dikatakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bakhir. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh keluarga dalam hubungan dengan pengobatan dan perawatan dari Bapak Jemi
Sadrak Maramis. Bahkan setelah perjuangan tenaga kesehatan, bahkan tenaga dokter dalam mengobati yang kemudian harus dirujuk ke rumah sakit Malalayang, tapi kemudian harus kembali di rumah sakit Manembo, semua sudah dilakukan Jemaat Yerusalem Kolom 10, tapi kita tidak pernah menyelami pekerjaan Tuhan yang kita ketahui bahwa ada waktunya untuk lahir dan ada waktunya untuk mati. Kini waktunya dari Allah menyatakan kemahakuasaannya, otoritas Allah dengan mengambil milik kepunyaannya bagi Bapak Jemi Maramis. Terpenting di sini bagaimana kita percaya bahwa segala sesuatu yang telah dibuat oleh Tuhan baik adanya. Sebab yang dibuat oleh Tuhan tidak ada yang tidak baik. Dia membebaskan Bapak Jemi Maramis dari penderitaannya, dari kesengsaraannya, dari sakitnya. Karena itu firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur 116 ayat 15, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Betapa berharganya Bapak Jemi Maramis, karena dia telah mati di dalam Tuhan. Berharga. Barangkali sangatlah kontradiksi. Dalam suasana berduka diajak dan diperlengkapi untuk berbahagia. Mengapa kita berbahagia? Karena penghiburan akan diberikan bagi keluarga yang berduka, kata Roh. Karena mereka beristirahat dari jerih lelah mereka. Hanya orang yang mati yang paling berbahagia. Bahkan segenap keluarga Maramis Noya, Tuhan memberi kekuatan iman dan pengharapan serta penghiburan. Tetaplah percaya bahwa segala sesuatu ada waktunya, dan inilah waktu Tuhan menyatakan otoritasnya, mengambil milik kepunyaannya Bapak Jemi Sadrak Maramis. Terpujilah Kristus. Amin. Jemaat Yerusalem Kolom 10. Kini Engkau telah membebaskannya dari kehidupannya. Engkau telah mengambil kehidupannya dan membebaskan dia dari segala tanggung jawab dan penderitaannya. Karena itu Tuhan menolong dan memberkati segenap kita. Biarlah pemberian ini membantu keluarga memenuhi setiap keperluan dan kebutuhan yang dibutuhkan di masa kelam duka ini. Bahkan sampul-sampul diakonia yang didiakoniakan baik secara pribadi, keluarga, persekutuan, jamaat, kolom masyarakat, pemerintah, siapapun yang telah berdiakonia dengan tulus ikhlas, kiranya diberkati oleh Tuhan, dan semua pemberian diakonia ini membantu keluarga di tengah kebutuhan.
sakrament baptisan kudus yang telah kita terima, kita boleh bermegang dan mengharapkan kebangkitan dari kematian serta memperoleh hidup yang kekal. Kita percaya juga bahwa keyakinan ini sudah dimiliki oleh Bapak Jemi Sadrak Maramis yang jenazahnya akan kita makamkan. Marilah sebagai orang yang percaya dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, kita membawa jasad kekasih kita ke tempat perhentiannya sambil percaya dan menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan sorgawi yang penuh kemuliaan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian kini dan selamanya. Jemaat disilakan duduk. Kuasa-Nya tak pernah berubah, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku.
tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Dan saat ini kita akan ikuti bersama peletakan karangan bunga. Yang pertama dari istri yang terkasih, Ibu Kristina. Sayang, hari ini kau menghilang. Selanjutnya dari anak-anak yang pertama oleh Ibu Indra Ivon Maramis bersama suami dan anak-anak. Kau bayangkan bahwa
Fable Cantika. Selanjutnya mewakili orang tua dari Bapak Adi. Sana Pak, sana Pak. Selanjutnya mewakili Jemaat Kolom 10 GBI Yerusalem oleh Penatua Bapak Novi Sonda. Kemudian dari pemerintah yang akan diserahkan oleh Ketua RT 003 Bapak Jeffrey Puno. Dan yang terakhir peletakan karangan bunga dari Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemimi Yerusalem oleh Sekretaris Badan Pekerja Penatua Bapak Andri Salmon, sekaligus penyerahan diakonia duka dari Jemaat Gemimi Yerusalem. Ini diakonia yang dari Bekabung Jemaat dan juga ini Jemaat Yerusalem. Diikuti dengan penyerahan diakonia duka dari Jemaat Kolom 10 yang akan diberikan oleh Diaken Bapak Jeremia Tuonao. Selanjutnya dipersilakan jika ada dari instansi, rukun-rukun pribadi dan keluarga yang akan memberikan diakonia duka. Kami sekelabat dipersilakan. Kepada Kadin yang sudah menata layani persekutuan di siang hari ini, kami sebut dengan kasih Pendeta Frida Mendoka Poluan, Magister Teologia, yang sudah menata layani ibadah pemakaman, dan terima kasih kepada seluruh pelayan khusus. Terima kasih juga kami keluarga sampaikan kepada hamba-hamba Tuhan yang sudah memimpin di ibadah-ibadah malam penghiburan, baik malam penghiburan pertama maupun yang kedua. Terima kasih juga kami sampaikan kepada pembawa sambutan, baik mewakili Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemimi Yerusalem yang dibawakan oleh Sekretaris Jemaat, kami sebut dengan kasih Bapak Penatua Andri Salmon, dan pemberi sambutan mewakili pemerintah Kota Bitung yang sudah dibawakan oleh Bapak Markus Sinaulan, Sarjana Pendidikan sebagai Lurah yang ada di Manemonebo Atas, Kecamatan Matuari. Terima kasih juga kami sampaikan kepada kelompok puji-pujian, sudah memberikan kekuatan lewat lagu-lagu penghiburan. Bahkan terima kasih kami keluarga sampaikan kepada seluruh pelayan khusus kolom maupun anggota jemaat yang sudah mengkoordinir ibadah ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada para pelayat duka yang sudah hadir dan menghibur keluarga. Kehadiran Bapak Ibu Saudara sungguh memberikan kekuatan bagi kami keluarga dalam menghadapi gumul duka cita ini.
Terima kasih juga kami keluarga besar menyampaikan kepada para tetangga, masyarakat, baik yang dari Bitung maupun luar Bitung, yang sudah hadir bersama-sama kami keluarga. Terima kasih juga atas bantuannya, baik moral maupun materi. Kami juga keluarga menyampaikan terima kasih kepada Bapak pemain musik dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu kami, yang kami tidak dapat sebutkan satu persatu, baik tetangga maupun masyarakat yang sudah membantu kami keluarga. Kami sampaikan terima kasih. Dan apabila semasa hidup almarhum saudara kami Bapak Jemi Maramis, Bapak Jemi Maramis, ketika semasa hidup telah melakukan banyak kesalahan, kami mohon dimaafkan. Dan tadi malam juga kami telah menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu kami. Memang keluarga ini baru di sini ya, tapi begitu antusiasnya masyarakat, juga para tetangga membantu saudara kami di tempat ini. Terima kasih banyak, dan biarlah Tuhan yang akan membalas budi baik Bapak Ibu sekalian. Damai di hati. Terima kasih. Demikian ucapan terima kasih dari keluarga. Dan sekali lagi diingatkan bahwa setelah kembalinya dari ladang pekuburan akan dilanjutkan dengan ibadah penghiburan setelah pemakaman yang nantinya akan dilayani oleh Pendeta Ibu Frida Maindoka. Sekali lagi Ibu Pendeta Nelvi Manope Kuheba Sarjana Teologi. Dan kemudian dilanjutkan, dipersilakan kepada pemerintah untuk menyerahkan peti jenazah kepada para pengusung untuk dibawa ke ladang pekuburan. Di mana akan ku cari aku menangis seorang diri, hatiku selalu ingin bertemu untukmu. Aku bernyanyi untuk ayah tercinta. Aku ingin bernyanyi walau air mata di pipiku. Ayah, dengarkanlah, aku ingin berjumpa walau hanya dalam mimpi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat.
karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, hari berganti, namun tiada seindah dulu. Datanglah, aku ingin bertemu. Sudah berjalan dengan baik, mulai dari rumah sampai di ladang pekuburan ini telah berjalan dengan baik. Untuk itu kami dari keluarga menyampaikan banyak terima kasih kepada pelayan-pelayan Tuhan. Mohon maaf karena saya tidak bisa sebutkan satu persatu untuk nama. Mohon maaf karena saya bukan orang sini, orang kerabat. Jadi untuk itu tentunya pelayan-pelayan Tuhan yang ada, kami menyampaikan banyak terima kasih atas pelayanan di dalam keluarga kami. Juga kepada pemerintah tentunya kami menyampaikan banyak terima kasih. Semuanya saya yakin, saya percaya Tuhan pasti memberkati kita semua. Dan seluruh pelayan yang ada pada saat ini kami sampaikan banyak-banyak terima kasih. Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Datanglah, aku ingin bertemu denganmu. Oh, aku bernyanyi untuk Ayah tercinta. Aku ingin bernyanyi walau air mata di pipiku. Ayah, dengarkanlah, aku ingin berjumpa walau hanya dalam